Suara penyesalan dan permintaan maaf Suhendri pasca putranya Amar Zoni terjerat narkotika hadir dalam Intense Hot News berikut ini. Satu pekan pasca Amar Zoni ditangkap polisi terkait kasus narkotika, sang ayah Suhendri Zoni mencurahkan isi hatinya. Putra sulung yang selama ini jadi panutan dan kebanggaan keluarga harus menjadi pesakitan di balik jeruji besi karena kedapatan menyimpan dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Didampingi keluarga serta kuasa hukumnya, Suhendri menguntai permintaan maaf. Dengan suara getir, ayah Amar Zoni juga mengungkap penyesalan dan rasa tak percaya bahwa putra yang dibanggakan justru terjerat lubang hitam barang haram. Saya terutama betul-betul sangat shock sekali. Dan seperti kebanyakan kita juga tidak akan menyangka Amar bisa korban dari istilah kenakalan remaja atau barang-barang haram ini kan. Sebenarnya saya sangat shock. Karena dia hanyalah satu-satunya, dia yang paling besar, adiknya masih ada. Yang harus jadi panutan, dia melakukan ini. Gak ada manusia yang sempurna. Jadi Amar melakukan kehilapan. Terus kalau terjadi ini, Amar secara pribadi menangis, merangkul kaki saya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan tidak melakukan lagi perbuatan ini. Saya sebagai orang tuanya memang sudah merasa lalai menjaga Amar karena tersangkut masalah ini. Saya mengakui itu. Kelalaian saya menjaga satu-satunya anak saya yang jadi panutan untuk adik-adiknya. Terus kepada para fans dan publik, dalam kesempatan ini saya mohon maaf, Amar mohon maaf. Kondisi terakhir, alhamdulillah Amar sehat, lagi rileks, dia lagi sehat, bugar badannya, apalagi dia selalu nge-gym, maksudnya bukan nge-gym, selalu olahraga di dalam selnya itu, olahraga. Jadi dia nggak yang namanya lemas, lesu, enggak. Dia tegar. Kita nggak tahu juga sih ya. Ya kalau bisa sih regenerasi yang sekarang ini jauhi narkoba. Selesailah ya, selain jauhi ini, karena itu selain akan merugikan diri sendiri, itu juga akan merugikan orang banyak. Kasus narkotika yang kini tengah membelit Amar Zoni menjadi momok yang kembali menguak luka lama. Suhendri membeberkan pribadi putra sulungnya itu yang mulai bergejolak sejak ditinggal ibunya di saat Amar masih berusia 12 tahun. Amar yang sempat berpindah sekolah hingga 15 kali dan dikenal badung, diakui Suhendri mentalnya tidak stabil. Dan sebelum dirinya ditangkap polisi, Amar sendiri sempat mengaku terpuruk sejak ditinggal almarhumah ibunya. Di usia 12 tahun, dia ditinggalkan oleh ibunya. Terus saya karena orang wira swasta, berpindah-pindah kemana-mana. Kadang-kadang dia ikut pindah dengan saya sejak umur 12 tahun. Sehingga terbentuk pribadi Amar, boleh dikatakan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sejak ditinggal ibunya, dia anak yang keras. Pindah-pindah sekolah kemana-mana. Gue termasuk waktu sekolah adalah anak yang cukup bandel karena nyokap meninggal di umur gue 12 tahun. Pas ibu saya meninggal ini memang saya goyang, bapak saya juga pun goyang di saat itu. Nah, kan bapak saya kan pengusaha, jadi suka ada naik dan turun.
Jadi pas mama saya meninggal, bapak saya collab. Disitulah saya keganggu lah mental. Maaf, bukannya saya sok suci atau bagaimana gitu, cuman kita kan sebagai public figure sebaiknya kita memberikan contoh yang baik buat masyarakat, buat semua yang ada di Indonesia ini. Nggak ada kompromi untuk narkoba. Jangan coba-coba itu pakai narkoba, bodoh itu pakai narkoba. Apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur. Popularitas dan kesuksesan yang telah digenggam seakan lenyap dalam sekejap mata. Tak hanya ancaman penjara atau setidaknya harus berdiam di tempat rehabilitasi, tapi karir Amar Zoni sebagai bintang yang tengah naik daun juga terancam karam. Lantas pantaskah jika artis yang terbukti pemakai narkoba dijadikan idola? Status saat ini ya masih jadi tersangka ya. Cuman ini kan kita sedang melakukan upaya-upaya hukum tentunya ya. Gitu. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa besok ya setelah ada hasil dari asesmen ya. Karir itu kita serahkan ke Tuhan lah, yang penting Amar harus lebih baik dari yang dulu gitu Pak. Untuk masalah kontrak itu pihak keluarga menyerahkan ke manajemen. Ya. Karirnya Bang Amar sekarang lagi turun satu lantai gitu. Tapi nggak berarti Bang Amar tuh jatuh benar-benar jatuh enggak. Bang Amar lagi mundur satu langkah. Nanti setelah ini kita doain insya Allah Bang Amar maju lagi. Sayang sekali jikalau terkena dengan masalah narkoba atau masalah-masalah lainnya. Ya harusnya lebih menjaga sikap, dan ini menjadi pembelajaran buat semuanya. Yang hancur tidak hanya pribadi, keluarga, masa depan hancur, ya jangan sampai lah. Dan di saat Amar Zoni tengah terpuruk, Ranti Maria kekasihnya justru tak kunjung terlihat membesuk Amar di penjara. Hanya lewat media sosial Ranti menyatakan keprihatinannya dan mengungkap rindu pada Amar. Lalu mengapa hingga hari ke-7 Amar tersangkut kasus narkoba, Ranti belum juga datang mengunjungi kekasih hatinya itu? Baik, semua orang yang sayang sama kamu selalu mendoakanmu dan ada untuk mendukungmu. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And yes, I'm always here. Oh itu mah udah saya langsung itu pribadi, itu personal. Meninggalkan polemik kasus narkotika yang membelit Amar Zoni, benarkah Gali Ginanjar dan Kumala Sari telah menikah secara siri? Tunggu kisahnya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Beranjak dari permintaan maaf ayah Amar Zoni, inilah kabar mengejutkan dari Gali Ginanjar yang diam-diam ternyata telah menikahi Kumala Sari. Mengaku telah menikah namun enggan menyebut kapan dan di mana. Benarkah Gali dan Kumala hanya menikah siri? Benarkah karena tidak ingin kalah dengan mantan istrinya Fairuz dan Sony yang telah menikah lebih dulu? Lantas bagaimana dengan Fairuz dan Sony? Seperti apakah bentuk perhatian Sony kepada Fairuz pasca Fairuz telat 2 minggu? Tak ingin kalah dengan sang mantan istri Fairuz Arafik yang telah menikah dengan Sony Septian, Gali Ginanjar kini tiba-tiba muncul dan mengaku juga telah menikahi kekasih hatinya Kumala Sari. Kabar mengejutkan ini mencuat ketika Kumala Sari memposting foto dengan latar sebuah mobil baru di belakangnya. Dalam foto tersebut, Kumala Sari juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kado pemberian Gali. Dan ketika dikonfirmasi, Gali dan Kumala Sari tak menampik jika mereka telah menjadi suami istri. Meski tak menguak secara jelas kapan mereka melangsungkan pernikahan, namun Kumala Sari mengaku bahwa mahar pernikahan mereka bukanlah mobil yang dipostingnya di sosial media, melainkan kalung berlian, cincin, dan gelang. Iya sih, itu udah lama. Emang kita tidak publikasikan ke publik ya. Cuman yang penting keluarga saya, keluarganya dia, kita semua lingkungan sekitar udah tahu. Itu
aja sih yang penting sebenarnya gitu loh. Kenapa sih mungkin ini? Waktu itu kita menikah di tempat yang sakral. Iya, sebenarnya aku juga nggak mau publish banget karena ini udah aku simpen dari setahun yang lalu. Cuman mungkin kemarin tuh sempat keceplosan. Makanya Bu Beb, kemarin sih udah berlian ya, udah ada sih sebenarnya sempat aku posting di IG, tapi aku nggak bilang apa, aku cuma bilang makasih ya Beb, dia sempat kasih kalung berlian. Ya terus biasalah karena aku hobinya kan koleksi berlian. Terus cincin gitu, gelang gitu. Enggak, itu sih kado ulang tahun kado ulang tahun buat dia, dan itu juga alhamdulillah semua pencapaian saya ya bersama dia di bisnis ya kan. Nah tiba-tiba ada rezeki dan bisnis itu tidak lepas juga dari supportnya Kumala selama ini, tidak lepas juga dari bantuannya dia, tidak lepas juga dari pikirannya dia. Jadi buat saya ini apa yang gue dapat ya karena dia yang support ya buat dia lagi gitu loh. Gali dan Kumalasari yang sama-sama pernah gagal membina rumah tangga mengaku enggan menggelar pesta besar-besaran. Bahkan pernikahan mereka yang kabarnya dilangsungkan tahun lalu hanya dihadiri keluarga inti saja. Tapi mengapa Gali dan Kumala tak mau mengungkapkan kapan dan di mana mereka menikah? Benarkah pernikahan mereka hanya sebatas pernikahan siri? Yang penting kan ke Allahnya sah, ke Tuhannya sah gitu kan. Walaupun mungkin secara hukumnya dibilang nggak sah karena kan belum ada buku dari pengadilan agama. Tapi kan secara Allah sah. Jadi sih menurut aku fine-fine aja ya kalau orang pun sampai mau menikah siri gitu loh. Yang ada waktu itu keluarga, terutama keluarga inti ya. Terus juga nggak ada teman-teman sih, itu cuma keluarga aja. Teman sama sekali. Kita pengen sederhana banget karena kalau Allah memberikan rezeki kan kita udah pernah pada menikah udah mewah-mewah dulu. Justru sekarang lebih ke buat masa depan gitu loh. Lagian juga pesta terlalu besar juga kalau pengalaman saya capek. Capek mikirinnya, capek ininya, maksudnya mempersiapkan energi, waktu, belum hari haknya gitu kan. Kita harus jualan tangan, salaman mulu kan. Ya. Karena mamaku sendiri bilang, sekarang udah pada gede lah, udah pada janda duda juga ngapain dirayain ya. Yang penting kamu mikirin next udah pernikahannya seperti apa, terus juga hubungan kalian yang penting langgeng. Selain Gali dan Kumalasari, Fairuz Arafik dan Sony Septian juga bersuka cita dalam pernikahan mereka. Apalagi ketika kini Fairuz disebut Sony telah menunjukkan tanda-tanda kehamilan dan telat 2 minggu. Lalu seperti apa perhatian Sony yang berharap bisa mendapat anak perempuan saat memantau kondisi istri dan putra Fairuz, King Faas, lewat sambungan video call. Gimana nih ngeliatnya nih? Culut-culut. Cium. Love you, cium. Orang mau cium Fas bukan cium kamu. Kalau misalnya dia nggak bisa main ke sini, kita video call, maksudnya komunikasi kan tetap harus dibangun. Terus harus merhatiin Fas juga, karena kan aku kan emang pasangin CCTV di rumah untuk mantau Fas gitu. Tapi paling nggak kan ketika CCTV kan kita tidak bisa berkomunikasi dua arah, jadi harus tetap ada video call biar bisa ngobrol langsung sama dia. Dia puasa kemarin full, dan jarang seorang perempuan itu puasanya full. Pasti kan ada yang namanya datang bulan kan. Cuma puasa kemarin dia full, dia belum datang bulan sama sekali. Terus dia juga udah telat hampir 2 bulan. Tapi ketika dites hasilnya masih negatif, jadi ya masih nggak tahu tuh 50-50 lah apakah dia udah ngisi apa belum. Ketika dites negatif tapi dia udah hampir 2 bulan ini belum dapet, atau mungkin cuma terlambat biasa aja, nggak tahu. Pengen sih perempuan karena kan laki-laki udah ada, jadi satu perempuan biar lengkap aja gitu, ada cewek ada cowok. Dan kebahagiaan berbeda hadir dari Vena Melinda pasca resmi menjadi orang tua sah dari bayi Vania. Seperti apa perhatian Vena pada bayi perempuan yang diadopsinya itu? Seperti apa pula kebahagiaan Verrel Bramasta yang kembali dianugerahi adik laki-laki dari pernikahan sang ayah Ivan Fadila dan Sarni. Setelah resmi menjadi ibu sah dari bayi Vania, inilah kebahagiaan Vena Melinda mengasuh bayi cantik yang diadopsinya itu. Seperti apa sukacita Vena ketika membawa bayi Vania ke dokter untuk menjalani imunisasi? Benarkah Vena kini makin protektif menjaga bayi Vania dengan wajib mencuci tangan dan menggunakan masker?
Sementara itu, seperti apa pula kebahagiaan Ivan Fadila setelah sang istri melahirkan hingga sukacita Verrell Bramasta yang kembali memiliki adik? Pasca resmi menjadi ibu sah bagi Fania Atabina, bayi yang ditemukan di sebuah toilet, inilah sukacita Vena Melinda yang penuh perhatian saat membawa putrinya itu cek kesehatan sekaligus diimunisasi. Lantas meski batal diimunisasi lantaran Fania baru 10 bulan, toh berat badan Fania sedikit menurun jika dibandingkan dengan usianya. Mengetahui berat badan putrinya berkurang, Vena Melinda yang berkonsultasi dengan dokter pun langsung meminta solusi agar berat badan Fania kembali normal. Nah ini 79, 15. Jadi 78. Tuh 79, 15, jadi 78. 78 tadi di sini 78. Dokter 79 kan dokter? 79, 15. Jadi 78 dibenerin aja. Tapi kalau digendong berat. Iya kalau agak tenangan mesti ulang lagi ya. Ini mesti duduk aja. Maksudnya kalau gini susunya banyak sih harusnya sih enggak 7,7. Jadi dia kalau dari pagi tuh jam berapa aja susu? Jam 6:30 ya. 6 terus habis makan pagi jam 9. Terus habis makan siang tadi. Ini saya mau monitor berat sih sebetulnya. Iya, makanya sekarang vitamin berarti campur sama susu. Campur. Kalau nggak dibuang, dia pintar, dia tahu itu vitamin dia sembur. Hari ini nggak ada vaksin, makanya Fania ketawa, nggak disuntik. Dan ternyata masih kurang berat badan ya Dokter Tiwi ya. Gimana dok? Ini gimana dok? Sebetulnya sih dia karena lahirnya kecil sih ya. Jadi mungkin berat badannya nggak bisa sama seperti bayi lain karena dia kan lahirnya 1,8. 1,7 lagi kan. Ini kan bulan ke-10 ya Fania, jadi memang nggak ada vaksin, tapi katanya berat badannya agak kurang. Tapi tadi setelah aku cek lagi, sebenarnya dia berat badannya 7,9 lebih gitu. Jadi kalau dikurangin baju dan pampers dan lain sebagainya 7,8. Nah tadi waktu ditimbang 7,8, jadi ada kesalahan gitu. Dikurangin lagi jadi 7,7, yang tertulis 7,7, makanya dokternya tadi bilang kayaknya mesti cek lagi bulan depan, make sure bahwa Fania bulan depan targetnya 11 bulan harus 8 kilo. Tapi kalau tinggi sama perkembangan motorik halus ya khususnya kayak dia berinteraksi itu udah bagus banget gitu. Seluruh cinta dan sayang Vena untuk Fania. Ya, selain rutin mengontrol perkembangan putrinya, Vena Melinda pun terlihat begitu ekstra perhatian terhadap Fania. Lihat saja bagaimana cara Vena menidurkan hingga memotong kuku Fania yang sedang tertidur di kereta bayi. Dan saking menjaga kesehatan Fania yang dulu lahir prematur, benarkah Vena meminta babysitter Fania untuk selalu mengenakan masker hingga mengajari babysitternya cara mencuci tangan dengan sabun sampai hingga bersih sebelum menggendong Fania. Sekali lagi karena Fania awalnya prematur, memang dari segi susu, vitamin itu memang aku harus benar-benar ketat ya perhatikan. Karena ya itu dia, Fania ini kan agak berbeda ya, jadi memang harus ekstra. Banyak yang suka nanya kenapa kok babysitter pakai masker gitu. Pertama memang ada babysitter yang dia nggak mau terekspos, satu. Kedua ada juga babysitter yang memang mungkin dia dalam perawatanku bersih, wangi, kemudian rambut juga aku harus dia cepol. Ya memang Fania nih extra treatment karena dari awal kan dia prematur dan anak prematur
kecenderungannya alergi dingin, alergi kotor, alergi debu. Sebetulnya harus cuci tangan pakai sabun, itu pun harus berbusa. Jadi ngajarin cara yang jaga Fania cuci tangan tuh harus berbusa dulu memang capek ya. Ya memang aku mungkin perfectionist mother kali ya gitu. Ketika Fania menjadi sumber kebahagiaan Vena Melinda, maka inilah kebahagiaan sang mantan suami Ivan Fadila atas kelahiran anak pertama dari pernikahannya dengan NS Sarni, istrinya kini. Kembali dikaruniai bayi laki-laki yang lahir pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat secara normal kemarin. Inilah sukacita Ivan Fadila bersama kedua putranya, Feral Bramasta dan Atala, yang kembali memiliki seorang adik. Pas udah beberapa hari sebelum pembukaan itu udah dibilang dokternya kurang lebih paling sekitar 3 harian lagi. Ya udah, kita 2 hari yang lalu udah berangkat nginep di Jakarta, dan hari kedua bener gitu loh, udah mual-mual terus segala macam. Jadi jam 12 malam kemarin ke rumah sakit. Nah ternyata udah pembukaan ketiga, dan akhirnya hari ini tadi jam 3 sore, kurang lebih jam 2:30 itu melahirkan dengan normal. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sehat. Jenis kelaminnya? Iya, alhamdulillah jenis kelaminnya sama nih kayak yang kiri kanan saya, jagoan. Jadi dapat laki-lagi. Namanya, nah ini sedang dirembukan dengan Feral dan Atala. Yang satu kan mulainya siapa namanya? Fania. Ya udah pakai V. Atala request. Katanya kalau bisa mulainya sekarang Atala namanya dari A katanya. Iya. Bener ya. Jadi ada A-nya, ada V-nya. Ya pasti seneng lah karena keluarga jadi ramai juga. Terus ada anak bayi lagi, bisa sambil belajar juga ngurusin anak bayi yang bayi banget tuh gimana. Terus seneng lah punya adik perempuan baru, sekarang punya adik laki-laki baru juga. Setelah kebahagiaan Vena Melinda dan Ivan Fadila, kini giliran keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta Rafathar. Jalani syuting video klip kemarin, seperti apa saat Raffi dan Gigi membujuk Rafathar yang menangis tak mau syuting. Benarkah setelah launching film Rafathar Agustus nanti, Raffi dan Gigi akan merayakan ulang tahun kedua Rafathar di Jepang? Pulang liburan dari Eropa, keluarga Raffi Ahmad kini mulai sibuk kembali. Dan kemarin Rafathar Si Buah Hati kembali jalani syuting video klip untuk soundtrack film Rafathar bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, orang tuanya. Artis cilik yang makin sibuk seperti ayahnya ini nyatanya tiba-tiba menangis ketika tengah syuting di studio Indigo Flying High. Bahkan saking rewelnya, Rafathar pun terus menangis dan mencari Lala pengasuhnya. Lantaran inilah Raffi dan Nagita pun turun tangan terus meredakan tangis Rafathar. There's nothing in there for what you get. Sure. Okay. La 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 la. So long. La la la. Asik, Mbak Lala beli es krim ya? Buat papa juga, buat mama juga. Satu apa dua? Satu kedua.
Coklat apa vanila? Vanila, ya. Tunggu ya. Oke, siapa yang mau es krim? Siapa yang mau es krim? Saya. Angkat tangan. Siapa yang mau es krim? Saya. Tembak. Gimana? Nanti jatuh, coba. Papa tembak. Jatuh. Coba. Ya Papa ya. Tembak ya. Yes. Coba tembak. Tembak lagi ya. Tembak. Jatuh lagi. Coba tembak. Set. Nih. Oh. Sini gendong sini. Sini dulu deh habis ini. Naik kuda. Mau kuda-kudaan. Bener, mau naik kuda Papa. Enggak, Mama aja. Mama aja ya. Udah. Enggak, Mama aja. Kudanya Papa. Papa mau Mama. Mama, Papa naik kuda. Ada Papa sama Mama. Ada Papa sama Mama. Hah, Papa dipeluk Mama, Kenalan Papa dipelukin Mama, Ngantuk, dia masih jet lag banget, kita juga masih jet lag. Masih tidur jam berapa, jam 5, jam 4 pagi, jadi karena kemarin di Eropa jadi masih jet lag, dia masih ngantuk, jadi rungsing. Kalau anak kecil ya, kalau setiap ngantuk pasti susah. Kita aja yang gede kalau udah ngantuk kan udah susah. Selain mulai merampungkan persiapan launching film Rafathar yang bakal rilis Agustus mendatang, benarkah pasca tayang perdana film Rafathar nanti, Raffi dan Gigi akan rayakan ulang tahun kedua Rafathar sekaligus kembali liburan di Jepang? Adalah darahmu. Kayaknya sih lihat hasilnya film Rafathar aja dulu, nggak berapa hari lagi ya, nggak nyampe sebulan lagi ya, paling banyak berdoa aja sih, karena kalau persiapan semua sih udah disiapin. Pentingnya Rafathar sehat, lihat kondisi, tunggu filmnya dulu, kalau filmnya udah turun baru kita undi pemenangan. Jadi aku juga ngajakin siapa yang ngajakin ini, yang beli tiket, ya ada sih informasinya kalau di Instagram aku, nanti bisa bareng pergi sama aku, Gigi sama Rafathar ngerayain ulang tahunnya Rafathar di Jepang. Oh enggak sih, itu ya cuman ini aja sih ya, namanya anak kecil gitu, suka lihat ya, tapi belum bikin apa-apa. Kau penerus darahku sebagai tanda. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Ketika film Rafathar tengah dalam proses penyelesaian menuju pemutaran perdana, maka inilah euforia penonton saat pemutaran perdana film Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody di seluruh bioskop tanah air. Di hari pertama pemutaran film Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody kemarin, antrian panjang pun mengular di sejumlah bioskop di beberapa kota. Menariknya lagi, film yang dinantikan sejak awal tahun 2017 ini tampaknya membius semua kalangan usia, mulai dari pelajar, anak muda hingga orang dewasa, termasuk para barista dari kedai kopi lokal di setiap kota yang begitu penasaran dengan kisah persahabatan Chico Jericho alias Ben dan Rio Dewanto alias Jody yang telah terbangun sejak film Filosofi Kopi sebelumnya. Maka inilah antusias penonton saat menyaksikan pemutaran perdana film Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody kemarin. Jangan pernah lepaskan bila ku mulai lelah. Sana nonton Filosofi Kopi. Terima kasih buat agen Manula. Ya, kita excited banget nih, kita benar-benar kayak film ini soalnya bukan hanya sekedar film buat kita. Kebetulan kita juga produsernya, jadi kita benar-benar kita yang besarin ini film dari nol, semenjak dari Filosofi Kopi yang pertama gitu. Jadi ya excited gitu, seperti gimana ya? Ini gambarannya seperti anak kita didik bareng, gitu. Kita didik bareng dan kita pikirin gitu. Setelah filmnya selesai, impact-nya itu akan seperti apa pada masyarakat yang nonton, dan kita bikin seperti multiple platform. Ya, karena objektif dari film ini sendiri kita ingin seluruh stakeholder kopi bisa ikut terlibat atau ikut juga terpromosikan dengan film ini. Film ini
mencoba untuk mengangkat tentang kehidupan seorang petani dan seorang pemulia benih gitu. Jangan lupa saksikan film kami yang berjudul Filosofi Kopi 2 Ben dan Jody mulai serentak di bioskop tanggal 13 Juli 2017. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati,